Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali saudara-saudari terkasih. Kita berjumpa di dalam podcast Emana. Anak kita akan bersama-sama bersekutu menikmati firman Tuhan. Selamat bergabung juga untuk saudara Henry dari Kupang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih untuk waktunya saudara Henry. Nanti bisa bersekutu lebih banyak lagi dengan kita. Sebelumnya saya ingin terlebih dahulu menyampaikan topik persekutuan kita pada hari ini ya. Topik persekutuan kita pada hari ini adalah jika kita mengaku dosa kita. Ya, saya ulangi, judulnya adalah jika kita mengaku dosa kita. Topik ini diambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 6. Jika saudara-saudari ada waktu, bisa meluangkan waktu untuk membaca bagian ini ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 6. Ini berbicara mengenai jika kita mengaku dosa kita. Baik saudara-saudari, kita akan langsung masuk ke dalam persekutuan kita. Saya akan membacakan satu ayat terlebih dahulu, yaitu di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, di sana dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan. Ini adalah ayat yang berbicara mengenai perkara mengaku dosa. Namun mungkin sebelum nanti saudara Henry menjelaskan perkara ini, mungkin saudara Henry bisa membantu kita melihat terlebih dahulu ya. Seperti kita tahu kan orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali, ya istilahnya sudah diselamatkan dari dosa. Tapi di sini dikatakan jika kita mengaku dosa kita. Berarti apakah mungkin ya atau apakah bisa orang Kristen itu setelah dia diselamatkan bisa berbuat dosa? Dan kalau dia berbuat dosa, apa solusinya? Ya, silahkan saudara Henry mungkin dengan pertanyaan ini boleh memulai persekutuan kita hari ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudari, kita perlu melihat bahwa status kita di hadapan Allah ialah orang dosa. Karena kita melihat dalam penciptaan bahwa Adam telah jatuh, sehingga seluruh keturunan Adam, yaitu termasuk Anda dan saya, adalah keturunan orang berdosa. Karena itu, sebagai orang berdosa, kita perlu keselamatan. Kita perlu anak domba Allah itu, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia. Dan Yohanes bersaksi, Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, sekarang kita sudah beroleh selamat. Apakah kita tidak akan berbuat dosa lagi? Tidak akan hidup dalam dosa lagi? Saudara-saudari, kita perlu melihat bahwa kita masih mengenakan tubuh daging. Kita belum sepenuhnya mengalami keselamatan secara sempurna. Namun kita dalam proses menuju ke sana. Karena kita dalam proses ini, maka kita masih bisa jatuh di dalam dosa, mengingat kita masih mengenakan tubuh daging. Tubuh daging ini adalah tubuh dosa. Paulus menyebutnya ialah tubuh maut. Terhadap hal-hal dosa, saudara-saudara, dia sangat aktif, dia sangat cocok, dia sangat senang. Ya, tidak perlu kita berusaha, maka kita akan dengan sendirinya, dengan spontan menyukai hal-hal dosa, mengasihi, menikmati kenikmatan kesenangan akan dosa. Nah, karena itu puji Tuhan, hari ini kita membahas bahwa kita perlu mengaku dosa. Saudara-saudari, perkara mengaku dosa ini disebut dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Yohanes tahu bahwa sebagai kaum beriman yang telah dilahirkan kembali, memang kita punya hayat ilahi. Namun, saudara-saudari, kita masih mengenakan tubuh dosa. Puji Tuhan,
Yohanes memberitahu kita bahwa jika kita mengaku dosa, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya. Di sini dikatakan jika kita mengaku dosa. Jika Anda dan saya, kita melakukan dosa, maka kita hanya cukup mengaku dosa. Kita perlu datang pada Tuhan. Amen. Seperti Mazmur mengatakan, diberkatilah mereka yang mengaku dosanya, mengakui kesalahannya. Mereka tidak akan dihukum. Karena itu saudara-saudari, puji Tuhan, jalan untuk mendapat pengampunan dosa ialah kita cukup mengaku dosa. Dikatakan karena Ia setia dan adil. Puji Tuhan, tidak peduli dosa kita besar, kecil, sedang, apapun itu saudara-saudari, Allah adalah Allah yang setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan di dalam berdasarkan darah Kristus. Amen. Kita hanya cukup memanfaatkan darah Kristus. Kita mengaku dosa, kita memanfaatkan darah Kristus, maka puji Tuhan, masalah dosa selesai. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih penjelasannya Saudara Henry. Cukup jelas ya saudara-saudari. Saya juga menangkap bahwa memang di satu pihak ketika kita diselamatkan secara fakta ya, di pandangan Allah kita telah diselamatkan dari dosa-dosa. Namun di satu aspek karena kita masih mengenakan tubuh daging, maka di dalam pengalaman kita ya seringkali kita masih bisa berbuat dosa. Namun puji Tuhan ya saudara-saudari, kita memiliki Allah yang setia dan adil ya. Dia tidak hanya menyelamatkan kita satu kali ketika kita percaya, tapi Dia juga menyelamatkan kita terus-menerus ya. Tadi Saudara Henry membacakan 1 Yohanes bahwa kapan saja kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan menyucikan kita dari segala dosa kita. Nah, jadi ada jalan ketika orang Kristen berbuat dosa, asal ia mengaku dosa maka ia disucikan. Nah, mungkin Saudara Henry juga boleh membawa kita ya melihat secara praktis ya bagaimana kita bisa ada praktek dari perkara mengaku dosa ini ya. Karena ya kita sadar bahwa seringkali dalam satu hari ya, istilahnya dalam satu hari aja seberapa banyak dosa yang kita lakukan ya. Nah, mungkin Saudara Henry ada pengalaman atau mungkin ada hal praktis yang bisa membawa kita melihat, oh demikian mengaku dosa dan mendapatkan pengampunan. Atau ketika saya mengaku dosa, ya saya tahu bahwa saya sudah diampuni. Mungkin Saudara Henry bisa membantu kita di aspek ini. Silahkan Saudara Henry. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara-saudari, dalam Amsal 8 ayat 13 mengatakan siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Sungguh ya, bila orang beriman berbuat dosa, ya harus mengakuinya. Ya jangan dosa itu diberi satu sebutan yang indah untuk memaafkan diri sendiri. Saudara-saudari, dalam pengalaman saya, ya benar ya ayat ini menguatkan saya. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Hari ini kalau kita masih mengaku dosa, itu adalah satu anugerah, satu kesempatan ya. Tapi kalau kita mengaku dosa pada saat hari penghakiman, itu sudah telat saudara-saudari. Itu di zaman ini, mumpung di zaman anugerah, saudara-saudari, tentu kita tidak dengan sengaja berbuat dosa ya, karena kita akan mencobai Tuhan. Tetapi ini, saudara-saudari, sejak kita beroleh selamat, kita memang melakukan dosa, tapi tidak di dalam kebiasaan. Kalau kita dulu kan terbiasa melakukan dosa. Tetapi setelah kita beroleh selamat, kita memang jatuh dalam dosa, tapi kita tidak terbiasa, tidak sering-sering melakukannya. Kenapa? Karena ada hayat ilahi di dalam kita. Ya, kalaupun kita gagal, kita lemah, saudara-saudari, dalam pengalaman saya cukup datang, mengaku dosa saya dengan sederhana, manfaatkan darah adi Tuhan, basuh bersih santero diri saya. Saudara-saudari, puji Tuhan, kita kembali mengasihi Tuhan. Ya, jalan yang paling simpel ialah kita cukup mengatakan, Tuhan, aku mengasihimu. Di dalam kitab Injil kita melihat ada seorang perempuan, ya dia menyeka kaki Tuhan dengan rambutnya, dengan air matanya. Nah, kemudian
Simon menghakimi di dalam hati ya, bahwa perempuan adalah perempuan dosa. Bagaimana mungkin dia bisa menyeka kaki Tuhan? Namun Tuhan mengatakan ya, bahwa kepada Simon, ya, bahwa perempuan ini dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena dia lebih banyak mengasihi. Haleluya. Saudari, puji Tuhan, kita hanya cukup mengatakan, Tuhan, aku mengasihi. Saudari, semakin kita ya mengasihi Tuhan, maka saudari, dosa kita yang banyak itu akan diampuni. Memang kita lemah, kita gagal, namun saudari, kita hanya cukup berpaling pada Tuhan. Sangat sederhana, sangat simpel. Menyeru namanya, mengakui dosa kita di hadapannya, memanfaatkan darah di Tuhan, dan mengatakan, Tuhan, aku mengasihi. Saudari, puji Tuhan. Inilah jalan kita untuk maju di dalam pertumbuhan kerohanian kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Henry untuk persekutuannya. Sangat membantu ya saudara-saudari mengenai perkara mengaku dosa ini ya. Saya ingat ada satu perkataan, saya lupa, tapi ada satu saudara pernah mengatakan kepada saya bahwa di hadapan Allah ya, tidak ada dosa yang terlalu memalukan untuk diakui. Ya, juga di hadapan Allah tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah. Jadi saya menangkap poinnya di sini adalah ya, kita bisa diampuni asal kita mau mengaku. Dikatakan ia adalah setia dan adil. Tetapi kesetiaan dan keadilan Allah itu hanya berlaku ya kalau kita memiliki pengakuan dosa. Itu karena itu saudara-saudari, kapanpun ya kita datang ke hadapan Tuhan, mungkin Tuhan menerangi kita, mengingatkan kita akan dosa tertentu yang kita perbuat, ya kita perlu belajar dengan sederhana datang mengaku di hadapan Tuhan. Ya, dengan demikian ayat ini akan digenapi ya. Ketika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, pada akhirnya saudara-saudari, saya juga ingat dulu waktu saya masih berlatih ya, ada satu perkataan bahwa seorang yang paling yang cepat maju kerohaniannya adalah orang yang sering mengaku dan menanggulangi dosa-dosanya. Jadi semoga persekutuan ini juga membantu kita menjadi orang yang menanggulangi dosa-dosa kita, sehingga kita boleh beroleh kemajuan rohani. Puji Tuhan. Saya minta saudara Henry boleh menutup persekutuan kita di dalam doa. Amin. Amin. Mari saudara-saudari kita berdoa. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Allah yang setia dan adil. Tuhan, asal kami mengaku dosa kami, oh Tuhan, Kau akan mengampuni segala dosa kami. Oh, tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa Kau ampuni. Tidak ada dosa yang memalukan yang tidak bisa Kau ampuni. Puji Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan atas darah Adi-Mu yang selalu tersedia. Boleh kami memanfaatkannya setiap kali kami lemah dan gagal, setiap kali kami jatuh. Oh Tuhan, setiap hari Tuhan, oh Tuhan, latih kami. Oh, kami mau belajar mengaku dosa agar kami memiliki satu kemajuan rohani, kami memiliki satu pertumbuhan hayat. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Henry untuk waktu dan persekutuannya sore hari ini. Amin. Semoga minggu depan ada kesempatan lagi bisa bersekutu dengan saudara-saudari. Bagi saudara-saudari yang mendengarkan podcast Emana ini juga, kami berharap firman yang disampaikan bisa menguatkan kita. Dan jika saudara-saudari menikmati, saudara-saudari juga bisa membagikan kepada saudara-saudari yang lain, pada sanak famili, sehingga mereka juga bisa mendapatkan berkat yang sama dari firman Tuhan. Puji Tuhan, persekutuan kita sampai di sini, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.